pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Bu. Coba sebelum kita mulai pelajaran, coba Vini mimpin doa bisa? Bisa, Bu. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan belajar atau mengetahui ciri-ciri pantun dan amanat pada pantun. Ayo coba Tono baca yang kedua, tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah mengetahui gangguan organ peredaran darah manusia. Dan tujuan yang terakhir, coba Rani baca. Tujuan yang ketiga, mengetahui properti tarik. Kegiatan kita yang selanjutnya yaitu kegiatan literasi anak-anak membaca buku siswa halaman 14-17. Waktunya 15 menit ya anak-anak. Baik, Bu. Setelah kita membaca buku, coba perhatikan pantun berikut ini anak-anak. Coba dilihat dulu, disimak. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur, silat lidah. Lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Nah, setelah kita baca pantun tadi, coba Ibu mau tanya sama Yofi, ciri-ciri pantun yang kalian baca tadi yang pertama apa? Yang pertama, sajaknya RH, Bu. Ya, sip, benar sekali. Terus yang kedua, setiap barisnya ada 4 baris. Ya, benar sekali. Ayo coba Aji sebutin ciri-ciri yang selanjutnya. Ciri selanjutnya adalah setiap baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 kata, Bu. Ya, hebat sekali. Dan yang terakhir ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba. Yang terakhir, baris pertama dan kedua berupa sambiran. Baris ketiga dan keempat berupa isi, Bu. Ya, jadi benar semua yang kalian jawab. Jadi ciri-ciri dari pantun tadi itu yang pantun kita baca. Yang pertama bersajak RH. Yang kedua setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Dan baris pertama kedua itu disebut dengan sambiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, barusan kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Sekarang kita akan belajar tentang amanat. Amanat itu apa sih sebenarnya? Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang atas isi pantun tersebut. Ayo coba Remon, amanat dari pantun yang sudah kalian baca tadi apa? Kalau menurut Remon, harus pandai bertutur dan berolahraga, Bu. Kurang tepat. Ayo siapa yang bisa menjawab lagi? Saya, Bu. Ayo Cita coba jawab. Menurut saya, amanatnya itu kita harus rajin olahraga supaya sehat dan peredaran darah lancar. Nah, itu baru benar. Jadi, amanat dari pantun yang telah kita baca tadi, kita tuh harus rajin berolahraga supaya peredaran darah kita tuh menjadi sehat dan lancar. Nah, sebenarnya apa sih peredaran darah itu? Ayo kita belajar tentang peredaran darah. Organ peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ayo, ada yang tahu siapa? Saya, Bu. Ya, ayo. Yang pertama adalah jantung. Oh iya, hebat. Yang kedua, ayo siapa yang mau menjawab? Oh iya, Yang Kim. kedua ada darah. Oh iya, benar. Jadi, organ peredaran darah pada manusia tuh tadi yang pertama ada darah dan jantung. Ayo satu lagi, ada yang tahu? Apa ya, Bu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, yang satunya lagi itu adalah pembuluh darah. Jadi, organ peredaran darah itu ada 3. Ayo apa sebutkan? Yang pertama, jantung, darah, dan pembuluh darah. Perhatikan gambar yang ada di PPT ya. Jadi, kita mengulang materi yang lalu dulu sekarang. Jadi, fungsi dari jantung, ayo coba Nina menjawab fungsi dari jantung apa? Fungsi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, Bu. Ya, betul. Jadi fungsi utama dari jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua coba fungsi darah, ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Materi kemarin loh, ada yang tahu? Lupa, Bu. Jadi fungsi dari darah itu sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sebagai alat pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh ke ekskresi. Dan yang terakhir pembuluh darah. Ada yang tahu fungsinya pembuluh darah? Nggak tahu, Bu. Materi kemarin loh itu tuh. Lupa, Bu. Jadi fungsi pembuluh darah itu tuh mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi itu kan kita udah belajar tentang fungsi dari masing-masing organ peredaran darah, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika ketiga organ tersebut tidak kita jaga dengan baik, akan menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah. Gangguan pada organ peredaran darah itu disebabkan karena faktor keturunan dan karena pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat itu karena kita sering makan makanan yang mengandung lemak dan kadar garam yang tinggi, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan berbagai macam penyakit
Seperti yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu karena kita terlalu banyak mengkonsumsi garam. Yang selanjutnya ada hipotensi, tekanan darah rendah, kanker darah atau leukemia, anemia atau kekurangan sel darah hemoglobinnya itu. Dan ada jantung koroner juga kalau kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Kan barusan sudah belajar tentang berbagai macam penyakit yang menyerang sistem organ peredaran darah. Nah, untuk dapat menghindari semua penyakit itu, kita perlu berolahraga. Berolahraga salah satunya dengan kita banyak bergerak. Nah, banyak bergerak itu kita bisa lakukan dengan lari. Nah, sekarang coba perhatikan gambar tarian yang Ibu tampilkan di PPT ya. Coba sekarang diperhatikan anak-anak. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan tarian berikut ini. Ini berasal dari mana anak-anak? Coba ada yang bisa jawab? Dari Sumatera Barat, Bu. Oh iya, benar sekali. Ini tarian dari Sumatera Barat. Ciri khasnya dia memakai apa ya propertinya? Ada yang bisa jawab? Oh, saya Bu. Ya. Ciri khasnya piring Bu. Ya, ciri khasnya tarian ini memakai piring. Hebat kalian semua. Nah, kita kan tadi sudah belajar tentang pantun, tentang organ darah dan properti tari. Sekarang gue akan membagikan kartu domino. Di sini terdiri dari start dan finish. Di sini ada kartu pertanyaan dan jawaban. Nanti kalian bisa dipadukan seperti ini. Waktunya 15 menit ya. Baik. Waktunya sudah bisa anak-anak? Ya Bu. Nah, sekarang kalian presentasi ke depan ya. Ya Bu. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini selesai ya. Habis ini ada soal evaluasi nanti dikerjakan dan dikumpulkan nanti di ruangan ibu ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu kesehatan kita. Lagunya naik beca. Baik Bu. Yuk, kita nyanyi hitung 1, 2, 3. Kita harus peduli menjaga tubuh kita, makan sayur-sayuran juga berolahraga, kurangi makan garam, kurangi makan gula, sambal juga makanan berlemak. Jika tidak peduli menjaga tubuh kita, akan sakit-sakitan mengganggu kesehatan seperti hipertensi dan juga hipotensi. Maka jaga kesehatan kita. Nah, jadi kita harus menjaga kesehatan kita ya anak-anak. Ibu. Nah, sekarang sebelum kita tutup, ayo Raymond coba memimpin doa. Kita doa penutup ya anak-anak. Ya Bu.